Halo, assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap sehat dan selalu bersemangat? Kalau masih, yuk belajar online tematik bareng Bu Ija. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Anak-anakku, masih ingatkah kisah dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus? Nah, sekarang Bu Ija mau bertanya, apa itu dongeng? Dongeng merupakan cerita hayalan. Dongeng memiliki jalan cerita yang sederhana. Jenis-jenis dongeng antara lain sebagai berikut. 1. Mite, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Contoh mite yaitu Nyi Roro Kidul, Joko Tarub, dan Aji Soko. 2. Legenda, yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Contoh legenda adalah Sang Kuryang, Batu Menangis, dan legenda Batu Giliraja. 3. Fabel, yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contoh fabel yaitu Kancil dan Buaya, Lebah dan Semut, serta Kelinci dan Kura-kura. 4. Hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contoh hikayat Hang Tuah, Sri Rama mencari Sita Dewi dan Putri Kemuning. 5. Parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contoh Hakim yang Adil, Maling Kundang, dan Kisah Para Nabi. 6. Jenaka adalah cerita tingkah laku orang bodoh, malas, atau cerdik, dan masing-masing cerita dilukiskan secara humor. Contoh Lebay Malang, Pak Belalang, dan lain-lain. Anak-anakku, setelah kita mengetahui materi mengenai dongeng, yuk kita simak dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Halo, assalamualaikum anak-anak. Sekarang Bu Ija akan bercerita mengenai dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon yang dikarang oleh Aesop. Nah anak-anakku, simak baik-baik ya. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah anak-anakku, pesan yang terkandung di dalam dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon adalah kita harus belajar untuk selalu bersyukur.
Sikap bersyukur dapat kita tunjukkan dengan menyayangi semua makhluk hidup, termasuk pohon. Anak-anakku, setelah kalian simak cerita di dalam video ini, yuk kita buka buku temanya halaman 13. Ayo kita bahas bersama-sama. Anak-anakku, sekarang coba simak dialog yang ada di dalam video ini. Nah, anak-anakku, setelah kalian mengamati dialog di dalam video ini, Bu Ija mau bertanya, menceritakan apa dialog yang ada di dalam video ini? Ya, jawaban kalian benar. Dialog tersebut menceritakan cara berterima kasih kita kepada makhluk hidup. Manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Agar kehidupan dapat berlangsung secara harmonis, setiap manusia harus saling menghargai. Mengucapkan terima kasih merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengucapkan terima kasih dapat membuat hati kita menjadi senang. Dengan berterima kasih artinya kita saling menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Anak-anakku, sekarang buka buku tema 2 halaman 15. Ayo kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Cukup sekian dulu pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian untuk pengembangan video selanjutnya.